Ya, Sinteyong dan Ragnar Oratmangun minta fans tidak usah khawatir. Janji skuad Garuda untuk raih kemenangan. AFC sorot timnas Indonesia di ambang cetak sejarah. Pertanyaannya, mampukah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Sinteyong pastikan dua pemain baru untuk debut di timnas Indonesia ketika melawan Filipina. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong meminta para fans untuk tidak perlu khawatir menjelang laga melawan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun memastikan skuad Garuda bakal berjuang keras demi meraih kemenangan. Timnas Indonesia saat ini butuh satu kemenangan lagi agar bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Merah Putih menempati peringkat kedua klasmen sementara grup F unggul satu angka dari Vietnam sebagai pesaing terdekat. Jika tim asuhan Sinteyong kalah melawan Filipina, maka peluang untuk melenggang ke fase berikutnya masih terbuka. Tapi kepastiannya bakal bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Irak pada Rabu 12 Juni nanti. Sinteyong pun tidak mau hal ini sampai terjadi. Ia menegaskan kemenangan menjadi harga mati yang harus diraih oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menghadapi di Askal, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan jika persiapannya berjalan lancar dan semua pemain dalam kondisi siap tempur. Sementara Ragnar Oratmangun mengucapkan janji pada supporter timnas Indonesia jelang laga melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Ragnar menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian di timnas Indonesia saat ini. Sebagai pemain baru di skuad Garuda, Ragnar Oratmangun seringkali menjadi buruan supporter timnas Indonesia. Dan saat ini timnas Indonesia memang tengah digandrungi banyak orang dan popularitasnya meningkat pesat. Sesi-sesi latihan timnas Indonesia pun dibanjiri supporter yang ingin memburu tanda tangan dan foto bersama. Ragnar mengakui bahwa ia punya keterbatasan untuk bisa menyanggupi permintaan fans. Namun satu hal yang pasti, Oratmangun bakal berusaha untuk tidak mengecewakan fans yang sudah hadir. Ya, Ragnar menjadi salah satu harapan timnas Indonesia untuk bisa membobol gawang Filipina. Namun dalam dua laga lawan Tanzania dan Filipina, Oratmangun dan kawan-kawan tidak berhasil membobol gawang lawan. Ia juga menilai bahwa timnas Indonesia sejatinya sudah tampil baik di dalam duel melawan Irak. Skuad Garuda punya beberapa peluang untuk mencetak gol tetapi tak bisa dimaksimalkan dengan baik. Sementara itu, dua pemain timnas Indonesia berpeluang melakoni debut ketika melawan Filipina. Pemain pertama adalah Kelvin Verdong. Punggawa NEC Nijmegen ini dipastikan bisa bermain karena proses naturalisasinya sudah rampung. Kehadiran Verdong akan memberikan tambahan kekuatan buat timnas Indonesia. Ini berkaca pada kemampuan di atas rata-rata yang dimiliki oleh Verdong. Verdong bukan hanya cakap memainkan peran sebagai bek sayap, tapi pemain berusia 27 tahun ini juga cakap dalam mengeksekusi bola-bola mati. Maka dengan kemampuan yang dimilikinya, Verdong berpotensi besar dimainkan sejak menit pertama melawan Filipina. Ia sendiri akan bersaing dengan Shani Patinama dan Pratama Arhan untuk mengisi posisi wingback kiri. Pemain berikutnya yaitu Malik Rizaldi. Bintang Madura United ini berpeluang diturunkan seiring kebutuhan Sinteyong akan pemain depan yang klinis dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Malik sudah bermain saat timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Tanzania. Namun laga ini tidak masuk kalender FIFA karena hanya berstatus training match. Malik dipanggil ke timnas Indonesia berkat performa apiknya bersama Madura United. Ya, selain sukses membantu Laskar Sapeh Kerap menempati posisi runner-up Championship Series Liga 1, Malik unjuk ketajaman dengan 13 gol yang sudah dicetaknya. Malik bisa menjadi opsi lini depan untuk bersaing dengan Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk ataupun Dimas Derajat. Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pun tidak luput dari sorotan terhadap pencapaian timnas Indonesia. Pencapaian ini akan mengantarkan timnas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam format modern. Timnas Indonesia tengah dihadapkan pada momen krusial di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang bersejarah menanti skuad Garuda jika mereka mampu mengamankan posisi kedua di grup F. AFC memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang tengah mengejar sejarah lolos ke babak ketiga. Meskipun timnas Indonesia pernah mentas di Piala Dunia di tahun 1938, mereka belum pernah merasakan atmosfer babak ketiga kualifikasi dengan format saat ini.
Format 3 babak kualifikasi Piala Dunia kerap menjadi batu sandungan bagi timnas, di mana langkah terjauh mereka hanya mencapai babak kedua seperti di tahun 1986 dan 2024 ini. Lolos ke babak ketiga berarti membuka gerbang bagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan untuk beradu dengan tim-tim raksasa Asia seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Iran, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Anak asuh Sinteyong wajib meraih 3 poin ketika melawan Filipina untuk memastikan langkah mereka ke babak ketiga secara mandiri. Ya, jika timnas hanya mampu meraih hasil imbang, mereka harus berharap Vietnam seri atau kalah ketika melawan Irak. Sedangkan skenario terburuk, jika timnas kalah dari Filipina, maka Vietnam wajib kalah dari Irak. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026?